Hi class, how are you today? With me Miss Irma, and today's topic we will discuss about expressions of ability and willingness. Jadi untuk topik kita kali ini adalah tentang ungkapan lagi ya, tentang cara mengungkapkan kemampuan dan kebersediaan dalam bahasa Inggris. I hope you can enjoy the video until the end. Okay? So for the first, we will discuss about expressions of ability. Sebelumnya coba baca sama-sama ya kata ability. Okay, repeat after me. Ability. Ability. Okay, good. Jadi ability ini artinya kemampuan atau kebisaan. Okay, artinya bisa atau mampu lah. Seperti itu. Jadi bagaimana sih mengungkapkan kalau kamu itu bisa atau mampu melakukan sesuatu in English? Gitu. Atau keterangan lengkapnya kalian bisa baca langsung di slide yang Miss berikan di layar kalian. Oke, untuk ungkapan kemampuan di sini Miss bagi 3 lagi ya. Jadi ada ask someone's ability, express ability, and inability. Jadi untuk menyatakan ability atau kemampuan, kamu bisa pakai model can, could, atau bisa pakai kata be able. Kalau kalian menyatakan kebalikannya, misalnya yang tidak bisa, kalian tinggal tambahkan not aja. Can't bisa jadi cannot, atau can't. Could jadi could not. Be able jadi not be able. Seperti itu. Contohnya untuk kolom sebelah kiri, Miss mulai dari ask someone's ability. SO itu someone ya. Jadi menanyakan kemampuan seseorang. Misalnya kamu ingin bertanya, dia bisa ini nggak ya atau apa gitu. You can say, can you? Can itu kan artinya bisa atau dapat atau mampu lah. Bisakah kamu? Can you? Misalnya kamu ingin minta dia atau bisakah dia menutup pintu misalnya. Can you close the door? Kayak gitu. Atau can you turn on the lamp? Atau apa aja ya. Contoh lagi misalnya di bawahnya kan ada nih, can you swim? Bisa kamu berenang? Bisakah kamu berenang? Kamu bisa berenang? Seperti itu. Atau bisa juga pakai able. Kalau able dia diikuti to be ya, is MR misalnya. Untuk presentnya. Are you able to? Gitu. Itu tuh kalimat tanya ya. Are you able to do your assignment? Contoh lagi, are you able to operate this computer? Apakah kamu mampu mengoperasikan komputer ini? Atau kamu bisa mengoperasikan komputer ini? Seperti itu. Itu untuk menanyakan. Oke? Jadi untuk yang sebelah kiri itu kalimat tanya semua. Untuk kotak yang tengah, itu express ability atau menyatakan kemampuan atau kebisaan. Kalau yang sebelah kiri tadi kan menanyakan kan. Kamu nanya, kalau ungkapan kamu bisa pakai kotak yang tengah. Contohnya, I can, I could, I can do it, I'm able to, apa misalnya tambahin. I was able to, I feel sure I'm able to, gitu. Misalnya, can you open the door? Oh, yes, I can. Bisa kamu tambahin yes kan? Ya, saya bisa. Yes, I can. Atau yes, I could. Gitu. Oh, yes, I can do it. Misalnya, yes, I am able to close the door. Contoh, I was able to close the door. Nggak harus tutup pintu ya, apapun. Okay, I feel sure I'm able to speak English. Contoh, gitu. Dan kotak paling kanan terakhir adalah inability. Kebalikannya ya, kalau tadi kan kemampuan. Kalau ada kata in di depannya, jadi artinya ketidakmampuan atau ketidakbisaan lah. Jadi kamu bilang apa sih kalau dalam bahasa Inggris kalau kamu tidak bisa? Kamu bisa bilang contohnya sini, I don't know how to. Misalnya tadi kamu ditanya, are you able to operate this computer? Apa kamu bisa mengoperasikan komputer ini? Kalau kamu bisa ya kamu bisa jawab yes I can. Atau yes I'm able to operate this computer misalnya. Kalau kamu nggak bisa, kamu bisa bilang I don't know how to operate this computer. Jadi titik-titik sini kalian bisa sesuaikan kondisi yang kalian ingin katakan gitu ya. Atau kamu juga bisa pakai cara yang kedua, I'm not good at.
saya tidak pandai dalam apa gitu. Intinya kan kamu tidak mampu kan, atau tidak bisa. Inability. Atau pakai cara yang ketiga, I don't have ability, apa tambahin, to operate this computer misalnya contohnya. Atau bisa juga pakai kata cara yang keempat, I'm not competent in, atau I won't be able to. Untuk kata won't di sini itu artinya will not ya, atau kepanjangan dari will not maksudnya. Disingkat jadi won't atau will not, atau tidak akan atau tidak bisa lah. I won't be able to operate this computer. Contoh. Atau simpelnya mungkin kamu paling sering pakai I cannot. Saya tidak bisa. Atau kalau mau disingkat lagi I can't. Terserah ya. Kalau kalian singkat misalnya kalian tidak bisa, kalian harus jelas ya tehnya itu can't gitu. Jangan bilang can tanpa t-nya gitu. Karena biar orang paham kan kamu bisa atau enggak nih kayak gitu. Can't. Atau kalau mau lebih jelas ya nggak usah disingkat kali ya. I cannot. You can say like that. Oke? Lanjut ke bahasan selanjutnya ya, yaitu tentang expressions of willingness or unwillingness. Jadi willingness ini artinya kebersediaan atau sedia atau mau seperti itu ya. Dalam hal melakukan sesuatu lah intinya. Biasanya pakai kata will atau would, oke, yang artinya akan. Kalau unwillingness di sini arti kebalikannya. Willingness kan bersedia kan, unwillingness ya tidak bersedia seperti itu. Jadi nanti pakai tambah not ya. Jadi will tambah will not seperti itu kalau unwillingness. Kalau would jadi would not. Oke? Nah, di sini perhatikan lagi how to use expressions of willingness or unwillingness in present time. Di sini kalian mungkin sudah pernah belajar tentang present atau bentuk waktu ya. Present saat ini, past lampau. Seperti itu. Kalau untuk menggunakan keterangan waktu saat ini atau present, kamu pakai kata atau model will. Oke? Will akan. Jadi gunakan will atau akan untuk apa aja sih di sini? Pertama, to express beliefs about present or future. Jadi kamu biasanya pakai kata will untuk menyatakan percaya ya, atau kepercayaan tentang saat ini atau yang akan datang. I will apa misalnya. Oke? Atau fungsi yang kedua tentang will yaitu to talk about what people want to do or are willing to do. Untuk membicarakan tentang orang yang ingin melakukan sesuatu atau sedang melakukan sesuatu atau akan sedang melakukan sesuatu seperti itu. And third is to make promises, offers, and request. Biasanya kata will ini dipakai untuk membuat janji misalnya. I will come to your house next week. Contoh ya, kan janji itu. Atau offers, atau menawarkan. I will give you something if you do something. Contoh. Atau request, atau permintaan. I will apa gitu. Contohnya di sini. I will try to speak English more often. Saya akan mencoba lebih banyak atau lebih sering berbicara bahasa Inggris gitu. I will. Oke? Ini kan bisa jadi apa yang ingin kamu lakukan kan? Yang ingin atau yang akan kamu lakukan nanti. And then contoh kedua, if you study hard, you will succeed. Jika kamu belajar dengan rajin, kamu akan sukses. Gitu. Oke? Ini kan tentang kepercayaan juga. To express belief about the future contohnya. And yang ketiga, if I do not understand the material, I will ask Miss Irma for help. Jika saya tidak memahami materinya, saya akan meminta bantuan kepada Miss Irma, contoh. Atau contoh kalimat yang keempat, she will not help us if we do not ask. Jadi dia perempuan ya, dia tidak akan membantu kita atau kami jika kita tidak bertanya. Gitu. Itu pakai not ya, jadi masuknya ke unwillingness.
Kalau yang hanya will itu willingness, kan berarti bersedia. Kalau will not berarti tidak bersedia gitu. Dan contoh terakhir, students will not forget to submit the assignment on time. Jadi para murid tidak akan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Seperti itu contohnya. Oke. Nah, ini adalah contoh bentuk lampaunya ya. Jadi bagaimana mengungkapkan atau memberikan ungkapan willingness, kebersediaan, atau unwillingness atau ketidakbersediaan in past time atau di waktu lampau. Oke, biasanya menggunakan would. Oke, jadi jangan diucapkan ya L-nya. You can say would without pronounce the L. Oke, jadi nggak usah diucapin L ya. Would, gitu. And biasanya kita gunakan would untuk apa aja sih? Ini fungsinya dulu ya. Pertama, to talk about the past. Untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang kejadian yang sudah terjadi, sudah lewat atau lampau lah intinya. The past. Dan fungsi yang kedua yaitu to talk about hypothesis atau when we imagine something. Hypothesis itu misalnya seperti perandaian, oke? Atau ketika kamu atau kita membayangkan sesuatu, itu bisa pakai would. Dan fungsi yang ketiga untuk would ini bisa juga untuk politeness. Jadi bukan hanya untuk past ya, untuk politeness juga bisa atau kesopanan lah, oke? Contoh, kalian bisa lihat di sebelah kanan kalian. I would help you if you ask me. Ini lampau ya. I would help you if you ask me. Ask, sini tambahin edl karena dia lampau. Oke? Ini kasusnya to talk about the past misalnya. Nah, untuk contoh yang kedua, would you please be quiet? Nah, ini sebenarnya bukan tidak hanya diucapkan di waktu lampau ya. Ini bisa juga diucapkan waktu sekarang. Ini kan juga masuk ke fungsi would yang ketiga, for politeness. Misalnya kamu ingin bilang, kamu bisa diam sebentar nggak? Atau kamu bisa jangan berisik nggak? Kayak gitu. Ini kalau kamu mengatakan dengan sopan, jangan pakai will, tapi pakai would. Okay? Would you please be quiet? Gitu. Atau misalnya kamu ingin minta tolong, dengan menggunakan would juga bisa. Contoh, would you please, kalau pakai please lebih sopan lagi ya, would you please lebih sering. Would you please open the door? Bisa tolong kamu bukakan pintu? Contoh kayak gitu. Oke, would you pakai would. Itu lebih sopan. Would you please be quiet? Would you please give me my bag? Atau anything, atau apapun lah. Contoh yang ketiga. It would be very expensive to stay in the hotel. Nah, ini bisa jadi untuk contoh dalam arti would yang kedua, to talk about hypothesis. Misalnya kamu membayangkan sesuatu lah. Sepertinya akan mahal ya untuk tinggal di hotel atau menginap di hotel. Gitu. It would be very expensive. Oke? Jadi nggak selalu pas ya artinya, tergantung dari kalimatnya, konteks kalimatnya. Oke? Dan contoh yang keempat, ini bisa juga jadi fungsi yang pertama, to talk about the past, atau bisa juga jadi hypothesis. If you didn't help me, I would not be able to speak English. Oke? Ini lebih cocok ke talk about the past sih. Kalau kamu tidak membantu saya tidak akan mampu untuk speak English atau berbicara bahasa Inggris, seperti itu. I would not. Sesuaikan ya. Would ini kan lampau. Terus kamu kalau ada kata kerja lagi, sini kayak didn't help, did-nya kan lampau. Jadi harus sesuai ya. Seperti itu. Dan yang kelima, contoh lagi, we wouldn't go to school, so we had to study from home. We wouldn't go to school. Jadi kita tidak bisa ke sekolah, jadi kita harus belajar dari rumah. Sesuaikan lagi tadi kalimatnya kan, would itu lampau. Kalau mau pakai dua kata kerja, sini kan kata kerja yang selanjutnya itu had.
Jadi jangan pakai have ya, tapi had gitu. Terlepas dari grammar, jadi kalian sini perhatikan ada miss highlight kan atau miss bold di sini. Would dan would not. Kalau would artinya sekali lagi dia menyatakan willingness atau bersedia. I would help you. Saya bersedia membantu kamu. Bisa juga kamu ganti dengan kata bersedia. Kalau would not kebalikannya unwillingness atau tidak bersedia. Jika kamu saya tidak bersedia apa misalnya. Gitu. Oke? Sesuaikan konteks untuk menerjemahkan, mengartikan sesuatu atau suatu kalimat. Oke, siap ya? Kali ini kita coba latihan atau practice. Let's practice English together. Kita latihan sama-sama ya. Jadi sini misalkan kasih 3 tes, yaitu listening, speaking, and reading. Right, in this listening test, jadi di tes listening kali ini kalian nanti coba simak ya. Miss akan bacakan dialog berikut dan kalian nanti tinggal mengisi atau melengkapi titik-titik yang masih kosong, the blank space. Oke, number 1 until number 10. Miss ambil dialog ini from your book di buku kalian halaman 8. Kalian bisa lihat aja ya di bagian listening task. Kalian bisa langsung isi dan lengkapi latihannya. Oke, kalau kurang jelas kalian bisa dengerin lagi atau ulangi lagi video ini di bagian listening test. Ulangi lagi terus sampai kalian dapat kata yang kalian ketahui gitu. Oke, let's begin. Hi Singgi, can we have a talk for a while? Yes, what's up? I'm gonna tell you that you are to be our representative to join Indonesia-Singapore Students Exchange. Really? Who said that? Our English teacher, Mrs. Stefani. Thanks for the information. Do you think I'm capable enough? I think so. Your English is almost perfect. And you always win the best students in our school. I think you are capable to be our representative. Thank you. I hope I can do my best. So do I. Don't forget to bring me a special gift from there. Don't worry about that. Oke, lanjut ke speaking test ya. Di sini Miss harap kalian semua coba mengikuti dan coba berbicara atau speak up. Oke, kalian nanti ucapkan setelah Miss berbicara. Miss akan bacakan dialog berikut. Sekali lagi, Miss ambil dialog ini dari buku kalian, halaman 8. Let's speak up. Lintang, I heard that you went to Gili Trawangan at Lombok with your uncle a week ago. Is that true? Yes, that's true. My uncle and I dived into the Gili Trawangan island and enjoyed many beautiful sea creatures there. I never knew you could dive. I'm actually very good at it. How about you? Can you dive? I can't dive, but I'm good at swimming. Would you teach me how to dive? With pleasure. Okay, the last is reading test atau tes membaca. Sini nanti Miss akan bacakan dialog 1 dan 2 dan kalian seperti biasa bisa mengikuti ya yang Miss ucapkan atau yang Miss baca. Oke? Nanti setelah itu Miss coba bantu juga untuk memaknai kalimat dari dialog ini. Dialogue 1. May I help you? I need a button sewn on the shirt. Can you do it for me? Yes, ma'am. We'll be able to have it done for you. Thank you. By the way, can I give it back before 6 p.m.? Certainly, ma'am. I'll send someone up for it immediately. Dialogue 2. I wonder if you can operate Microsoft Office. I can operate Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. I'm also able to type faster. Good. Can you speak Korean or Mandarin?
I'm sorry, I can't speak either Korean or Mandarin. Oke, jadi di dialog 1 intinya tentang Ria dan guest. Guest ini artinya tamu. Kalau kalian baru tahu satu kata atau vocabulary in English dalam bahasa Inggris, kalian coba tulis ya, atau gunakan, atau pakai. Jadi kalau kalian tahu, setelah itu kalian abaikan, ya akan lupa lagi. Jadi kalian bisa tulis di buku, atau kalian ucapkan, atau kalian bikin kalimat lagi dari kata itu yang kalian baru tahu artinya. Oke, contoh sini kata Ria kan, may I help you? Apakah ada yang bisa saya bantu? Atau ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Terus kata guestnya atau tamunya, I need a button sewn on the shirt. Saya butuh untuk menjahit kancing di baju saya. And the shirt itu baju. Button itu kan kancing. Oke. Sewn itu menjahit. Can you do it for me? Can you do it? Apakah kamu bisa melakukannya untukku? Atau kamu bisa melakukannya? Itu ya. Terus kata Ria, yes ma'am. Kami bisa melakukannya untuk Anda, misalnya. Terus kata guestnya, terima kasih, thank you. Ngomong-ngomong, saya bisa ambil sebelum jam 6 sore. Di sini kan dibilang get it back, itu ambil ya. Atau mengambilnya atau mendapatkannya juga bisa. Before itu artinya sebelum. 6 p.m. PM itu sore ya. Di sini bukan jam 6 pagi. Oke? Lalu kata Ria, tentu, certainly itu tentu. I will send someone up for it immediately. Saya akan menyuruh seseorang untuk menyelesaikannya segera, untuk menjahitnya segera. For it di sini kan maksudnya menyelesaikan jahitan tersebut ya, gitu. Untuk dialog kedua itu tentang interviewer and interviewee. Interviewer itu pewawancara, oke? Interviewee itu orang yang diwawancarai atau narasumber atau yang diwawancarai lah pokoknya. Oke. Contohnya sini, I wonder, saya ingin tahu apakah kamu bisa menjalankan atau mengoperasikan atau memakai, operate macam-macam artinya ya, Microsoft Office. Nah ini kalau Microsoft Office kalian tidak usah terjemahkan lagi ya, ini istilah, jadi tidak perlu diterjemahkan. Terus kata interviewingnya atau yang diwawancari, dia bilang, saya bisa atau saya mampu mengoperasikan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Saya juga bisa, di sini pakai able kan, able itu artinya juga bisa atau mampu untuk mengetik dengan cepat. Terus kata pewawancaranya bilang, good, bagus. Can you speak Korean or Mandarin? Apakah kamu juga bisa berbicara bahasa Korea atau Mandarin? Lalu kata interviewingnya apa nih? Dia bisa atau enggak? Oke, good. Jadi dia tidak bisa ya. I'm sorry, maaf. Saya tidak bisa berbicara Korea maupun Mandarin. Seperti itu. Oke. Sekali lagi, coba kalian tulis artinya ya di buku kalian. Untuk kata-kata yang kalian baru tahu aja. That's how you learn English. Oke? Ya, jadi segitu dulu ya untuk materi hari ini. Jangan pernah bosan untuk belajar bahasa Inggris dan terus berlatih. I'll see you next time. Thank you.